itu HSE? Berapa sih gaji yang diperoleh oleh seorang HSE atau tenaga kerja sebagai posisi HSE? Halo, selamat datang di channel Prakosa Sandi Yuda. Di channel ini kita akan membahas mengenai K3 atau kesehatan selamatan kerja di dunia kerja. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai HSE, posisi HSE di dunia kerja. Apa itu HSE? Jadi, HSE itu adalah singkatan dari Health Safety Environment, atau di beberapa perusahaan itu bisa dibilang ada yang SHE, ada yang SHD, ataupun HSSE. Ini intinya semuanya sama saja. Apa sih kerjanya HSE itu? Jadi, HSE itu adalah fungsi utamanya adalah bersama-sama dengan pimpinan perusahaan untuk mengawal sebuah sistem produksi di sebuah perusahaan agar si perusahaan itu dia bisa menjalankan operasi dengan normal, kemudian dengan efisien, dan juga yang paling utama adalah keselamatan untuk semua pekerjanya. Kerjaan HSE ngapain sih? Nah, itu dia yang banyak yang teman-teman tanyakan. Jadi HSE itu kerjanya ya banyak yang bilang HSE itu cuma jalan-jalan aja, jalan-jalan, cek-cek aja. Sebenarnya enggak. Jadi HSE itu kerjanya adalah memastikan bahwasannya semua prosedur yang dibikin di sebuah perusahaan itu dipatuhi, sehingga dengan adanya prosedur itu rekan-rekan kerja yang ada di sekitar area kerja itu menjadikan mereka itu aman, sehat, kemudian juga tidak membahayakan. Apa saja sih sektor industri yang membutuhkan posisi seorang HSE? Hampir semua sektor industri itu membutuhkan posisi HSE, baik itu sektor migas, sektor manufaktur, kemudian ada power plant, ada konstruksi, ada perkebunan, dan lain-lain. Itu memang membutuhkan peran seorang HSE. Dan juga sampai sekarang pun ada yang sektor perbankan pun membutuhkannya, seperti itu. Untuk menjadi seorang HSE, ada nggak sih pendidikan formalnya? Misalnya kita harus kuliah di mana? Ada. Jadi di beberapa universitas negeri maupun swasta ya, sekarang sudah ada yang membuka jurusan yang namanya K3 atau Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Itu baik ada D4, kemudian D3 ataupun S1-nya itu sekarang semua ada. Untuk universitas negeri seperti UNS, Undip, UI, Unair itu juga sudah ada jurusan untuk K3, Kesehatan atau Keselamatan Kerja. Ada juga yang dengan nama Hiperkes dan Keselamatan Kerja atau Hygiene Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Itu juga ada, termasuk juga di UNS dan juga di Unair. Jadi untuk kalian yang baru lulus SMA atau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan kalian tahu HSE itu apa, ya jurusan K3 itu bisa dijadikan sebagai opsi untuk memilih jurusan ketika kalian mau masuk kuliah. Terus gimana jika kalian tidak mempunyai basic K3 atau basic pendidikan formal K3 tapi kalian ingin menjadi seorang HSE? Bisa. Sekarang jadi ada sertifikasi profesi yang dalam bidang K3, salah satunya adalah AK3 umum. Jadi kalian bisa mengikuti sertifikasi AK3 umum tapi melakukan training selama kurang lebih 12 hari, kemudian nanti akan ada ujian. Nah, di situ kalian akan dibekali sebuah training. Kemudian selain AK3 umum juga sebenarnya tergantung dari sektor industri yang diminta sih. Misalnya ada dari sektor migas, biasanya mereka menginginkan ahli K3-nya itu ada ahli K3 migas untuk tenaga HSE-nya. Kemudian di industri kimia itu bisa ahli K3 kimia, misalnya di industri listrik itu bisa ahli K3 listrik. Jadi buat kalian yang memang tidak memiliki pendidikan formal di bidang K3, kalian bisa coba untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Banyak sekarang PCK3 yang sudah
bisa menyelenggarakan baik itu sertifikasi AK3 umum ataupun AK3 migas ataupun AK3 yang lainnya. Jadi tergantung nanti kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Jadi kalau untuk mandatori sebenarnya sebaiknya kalian tuh mengikuti ahli K3 umum dulu, karena di ahli K3 umum itu kalian akan diajari basic-basic semuanya, basic-basic mengenai ahli K3 atau calon HSE. Berapa sih gaji yang diperoleh oleh seorang HSE atau orang yang bekerja sebagai posisi HSE? Kalau gaji itu sebenarnya tidak ada patokannya. Yang jelas masing-masing perusahaan pasti memiliki kriteria ataupun standar gaji yang berbeda-beda. Tapi yang jelas prospek untuk menjadi seorang posisi HSE adalah prospek yang sangat bagus untuk di tahun sekarang, karena memang sekarang banyak perusahaan yang membutuhkan posisi HSE tersebut, karena memang tuntutan yang pertama kalau untuk sebuah perusahaan kontraktor, mereka tuntutan dari klien, jadi memang klien itu membutuhkan satu orang posisi di posisi HSE tersebut. Kemudian yang kedua memang dari mandatori dari pemerintah ya, jadi misalnya kalau sebuah perusahaan harus memiliki ahli K3 umum di dalam organisasinya. Itu menjadikan salah satu peluang kalian ketika kalian ingin menjadi seorang HSE. Oke, itu dia vlog kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, bisa tolong di like, kemudian di share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.